Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang merancang karya ilmiah oleh saya, Elmi Indriani. Langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu A. Mengidentifikasi informasi, tujuan, dan esensi karya ilmiah yang dibaca. Karya ilmiah dapat ditulis dalam berbagai bentuk penyajian. Setiap bentuk itu berbeda dalam hal kelengkapan strukturnya. Bentuk penyajian ini terbagi menjadi 3 jenis, yaitu bentuk populer, bentuk semi-formal, dan bentuk formal. Selanjutnya, bentuk populer. Karya ilmiah ini bentuknya manasuka. Bentuk ini bisa diungkapkan dalam bentuk karya yang ringkas. Karya ini umumnya dijumpai di media massa seperti koran dan majalah. Ragam bahasanya bersifat santai, menyatakan topik yang akrab, kalimatnya sederhana, lancar, dan tidak bersifat fantasi. Selanjutnya, bentuk semi-formal. Secara garis besar, karya ilmiah ini terdiri atas halaman judul, kata pengantar, daftar isi, pendahuluan, pembahasan, simpulan, dan daftar pustaka. Selanjutnya, yang ketiga adalah bentuk formal. Karya ilmiah bentuk formal disusun dengan memenuhi unsur kelengkapan akademis secara lengkap, seperti dalam skripsi, tesis, dan disertasi. Unsur-unsur karya ilmiah bentuk formal meliputi hal-hal sebagai berikut, yaitu judul, tim pembimbing, kata pengantar, abstrak, daftar isi, bab pendahuluan, bab telaah kepustakaan, bab metode penelitian, bab pembahasan hasil penelitian, bab simpulan, daftar pustaka, lampiran-lampiran, dan riwayat hidup. Selanjutnya, beberapa bagian penting dari struktur karya ilmiah yaitu yang pertama judul. Judul dalam karya ilmiah dirumuskan dalam satu frasa yang jelas dan lengkap. Judul mencerminkan hubungan antar variabel. Istilah hubungan di sini tidak selalu mempunyai makna korelasi, kausalitas, ataupun determinatif. Judul juga mencerminkan dan konsistensi dengan ruang lingkup penelitian, tujuan penelitian, subjek penelitian, dan metode penelitian. Salah satu contoh judul karya ilmiah adalah aktivitas pergaulan dan prestasi belajar siswa, studi deskriptif tentang kecerdasan emosi dan intelektual siswa SMA N1 Talaga. Selanjutnya, bagian terpenting yaitu pendahuluan. Pada karya ilmiah, pendahuluan mencakup latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat atau kegunaan penelitian. Selain itu juga dapat dilengkapi dengan definisi operasional dan sistematika penulisan. Selanjutnya adalah kerangka teoritis. Kerangka teoritis disebut juga kajian pustaka atau teori landasan. Tercakup pula di dalam bagian ini adalah kerangka pemikiran dan hipotesis. Kerangka teoritis dimulai dengan mengidentifikasi dan mengkaji berbagai teori yang relevan serta diakhiri dengan pengajuan hipotesis. Yang selanjutnya adalah metodologi penelitian. Metodologi penelitian diartikan sebagai prosedur atau tahap-tahap penelitian, mulai dari persiapan, penentuan sumber data, pengolahan, sampai dengan pelaporannya. Metode penelitian terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah metode deskriptif, yang kedua metode eksperimen, dan yang ketiga metode penelitian kelas. Yang selanjutnya adalah pembahasan. Bagian ini berisi paparan tentang isi pokok karya ilmiah.
terkait dengan rumusan masalah atau tujuan penulisan yang dikemukakan pada bab pendahuluan. Data yang diperoleh melalui hasil pengamatan, wawancara, dan sebagainya itu dibahas dengan berbagai sudut pandang, diperkuat oleh teori-teori yang telah dikemukakan sebelumnya. Yang selanjutnya adalah simpulan dan saran. Simpulan merupakan pemaknaan kembali atau sebagai sintesis dari keseluruhan unsur penulisan karya ilmiah. Simpulan merupakan bagian dari simpul masalah atau pendahuluan, kerangka teoretis yang mencakup di dalamnya hipotesis, metodologi penelitian, dan temuan penelitian. Dari beberapa implikasi yang ditimbulkan oleh simpulan penelitian, berupa pengembangan ilmu pengetahuan, kegunaan yang bersifat praktis dalam penyusunan kebijakan. Hal itulah yang dituangkan ke dalam bagian yang disebut rekomendasi atau saran-saran. Yang terakhir adalah daftar pustaka. Daftar pustaka memuat semua kepustakaan yang digunakan sebagai landasan dalam karya ilmiah yang terdapat dari sumber tertulis, baik itu yang berupa buku, artikel jurnal, dokumen resmi, maupun sumber-sumber lain dari internet. Sekian materi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.